Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Idris Maulana dari program studi pendidikan jasmani kelas 01 PJM 001. Di sini saya akan memaparkan pertemuan 7 pendidikan kewarganegaraan dengan tema dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan atau musyawarah, keadilan sosial. Demokrasi ini menekankan musyawarah, mufakat, gotong royong, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, bukan sekedar kebebasan individu. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Yang keempat, mengedepankan kepentingan bersama. Dan yang kelima, pemerintahan berdasarkan hukum, rule of law. Dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia. Dinamika demokrasi Pancasila menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. 1. Masa awal kemerdekaan. Demokrasi mulai dibangun. Yang kedua, masih mencari bentuk sistem yang stabil. Yang kedua, masa Orde Lama. Yang pertama, demokrasi terpimpin, peran rakyat terbatas. Yang ketiga, masa Orde Baru, demokrasi berjalan tapi cenderung dikontrol pemerintah. Yang keempat, masa reformasi, demokrasi lebih terbuka, kebebasan berpendapat meningkat, pemilu lebih jujur dan adil. Ini menunjukkan bahwa demokrasi Pancasila terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Nilai-nilai Pancasila dalam demokrasi. Setiap sila memberikan arah dalam pelaksanaan demokrasi. Yang pertama, ketuhanan. Demokrasi harus bermoral dan beretika. Yang kedua, kemanusiaan. Menghormati hak dan martabat manusia. Yang ketiga, persatuan, tidak memecah belah bangsa. Yang keempat, kerakyatan, persatuan melalui musyawarah. Dan yang kelima, keadilan sosial, mengutamakan kesejahteraan rakyat. Tantangan demokrasi Pancasila. Tantangan internal. Kurangnya pemahaman nilai Pancasila, politik uang atau money politik, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, rendahnya kesadaran hukum, konflik sosial, dan polarisasi masyarakat. Yang kedua, tantangan eksternal. Globalisasi yang membawa budaya individualisme, pengaruh ideologi asing yang tidak sesuai dengan Pancasila, perkembangan teknologi dan media sosial seperti hoax dan ujaran kebencian. Dampak jika demokrasi tidak sesuai Pancasila, terjadi perpecahan bangsa, meningkatnya konflik sosial, ketidakadilan dalam masyarakat, hilangnya nilai gotong royong dan kebersamaan. Upaya memperkuat demokrasi Pancasila. Pendidikan Pancasila sejak dini mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, menegakkan hukum secara adil, mengembangkan setiap toleransi dan menghargai perbedaan, menggunakan media sosial secara bijak, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam demokrasi. Peran warga negara. Menghormati perbedaan pendapat, tidak mudah terprovokasi, ikut serta dalam pemilu, mengutamakan kepentingan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan. Kesimpulannya adalah demokrasi yang bersumber dari Pancasila adalah demokrasi yang menyeimbangkan kebangsaan dengan tanggung jawab, serta mengutamakan musyawarah dan keadilan sosial dalam menghadapi dinamika dan tantangan zaman. Nilai-nilai Pancasila harus tetap menjadi pedoman agar demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik, adil, dan bermanfaat. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.